gue bukan menyesal tapi menyayangkan. Musuh kamu pertama kan kalau Nikita kan sebutnya anak-anak kan nyai gitu kan, anak netizen. Lu sekarang mau ngajar aja lagi, yakin gitu kan istilahnya. Betul. Ya jadi jatuhnya sih gue menyayangkan aja, Sendela menyayangkan bahwa ini kan jadinya jadi buah simalakama, jadi ataupun senjata makan tuan jadinya. Karena kalau nggak salah Seno ya yang ngirimin gue linknya, gue tadinya nggak tahu. Karena gue maaf kata maksudnya belum follow lah gitu, jadi gue nggak tahu. Nah dikirimin gue baca, gue dengerin, Ais ada apa nih, terus gue baca, ya hampir lebih dari 50% 60% itu jadi kayak apa ya? Iya setuju gitu loh dengan perlakuan ini, padahal kami tidak ada maksud ke sana, tidak ada menyuarakan, kami tidak ingin menggiring publik, menggiring opini bahwa Fadel tuh stiker itu enggak, tapi karena dia mengakui, dia merasa kecewa di situ, akhirnya netizen berbalik, ya kan akhirnya jadi sayang. Gue jujur ya pas kayak gitu membaca gitu gue miris. Jujur miris karena apa? Ini nggak apa-apa gue bilang aja, Fadel ini seumur anak gua, jadi gue berhadapan tuh kayak menghadapin anak, beneran loh. Betul. Ya, betul. Jadi gue sebenarnya mau menganggap dia musuh, gimana ya? Karena mungkin Fadel ingat ya, abang ngomong, dia manggil gue abang sih, bukan om, bagus sih. Jadi gue masih berasa muda. Jadi dia manggil gue abang tuh, dia sopan. Jadi gue melihat dia kayak gitu, terus pas gue tanya tadi yang kayak tadi gue bilang usianya berapa, gue langsung ingat Bubu anak gue nih. Gue kasih tahu, kamu kemarin itu begini-begini, mungkin orang tuh marah tuh karena sikap kamu begini, makanya kamu dibilang nggak beretika dan lain-lain. Tapi aku benar om, abang, aku kan benar bang, aku gini-gini. Benar, apapun yang kamu lakukan itu kamu benar. Tapi musuh atau lawan kamu ini jauh lebih senior, pasti akan orang bilang kamu kurang ajar. Ya, lebih menasihati ke dia. Karena apa? Gue balik lagi, ini orang punya bakat, ini anak keren gitu loh. Kenapa dia akhirnya rusak gara-gara sikap dia yang frontal, agak arogan sih. Ya gini loh, kita ingat masa muda aja, seusia kayak dia pasti, jangankan seusia dia, sampai sekarang gue juga kalau ada yang nyalain sumbu pasti kebakar. Tapi setidaknya kita apa namanya ya, berpikir dulu, kita coba untuk cerna dulu. Nah dia lost dari sini langsung gini, dia intinya buat dia merasa kalau dia merasa benar dia akan lawan. Nah itu yang gue bilang, Del kalau bisa jangan kayak gitu ya. Gue sih kayak gitu, lebih apa ya, itu tadi balik lagi gue lebih menasihati. Jadi itu yang tadi gue bilangin bahwa ini tuh bagian dari create biar lebih menarik, akhirnya orang ingat ke apa sih ini, bukan ingat ke kebun sana, bukan, tapi ingat visualnya dia di dalam video klip apa sih ini, diarahkan banget ke Bruno Mars, jujur diarahkan banget. Dia memang pakai rompi kemeja kotak-kotak merah diikat, terus pakai rambut dia disengaja digituin juga, diarahkan ke situ. Nah tidak cukup sampai di situ, Bruno Mars ini punya single Lazy Time itu tuh monyet gambar itu. Nah kita mencoba untuk minimal fansnya Bruno Mars tahu, wah anjir Fadel bener-bener Bruno Mars banget, ke situ, bukan bermaksud yang lain-lain gitu. Udah ke sana. Nah, itu dibicarakan oleh si manajemen. Gua menonton dia saat dia lagi take, gua dengar segelintir tapi kelihatannya ketawa-ketawa nih, ya udah glinding aja. Di saat editor klip menjadikan gua review, gue lihat, gue sempat ini juga sih, ini enggak ya. Terus kata manajemen gue, kata Mas Moli juga, kata Nana, kan sudah oke. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nah Fadelnya memang tidak ada di tempat, bukan tidak ada di tempat, dia lagi di studio, di dalam dia lagi take, di dalam take, kita lagi smoking di luar gitu. Kreatif, murni kreatif, tidak ada maksud dan lain, tidak ada maksud dan tujuan yang lain. Nah sebenarnya kalau si Fadel juga nggak ngasih statement di feednya dia itu, orang nggak ada yang ini. Orang juga mungkin nggak, karena di situ kan boleh dilihat ya di video klipnya itu hanya beberapa detik doang sebenarnya, cuman buat lucu-lucuan doang mungkin ya gitu. Buat itu tadi balik lagi buat mengarahkan publik, minimal fansnya Bruno Mars. Oh bener ya Fadel memang kesini. Nah, gua nggak tahu jujur karena gua tidak bertuhan dengan netizen. Mohon maaf, gue tidak bertuhan dengan netizen. Gue tahu dia getar itu di saat di studio lagi take. Anak gue bikin video, terus Cinderella juga bikin tok-tok juga. Nah ini aja pakai di situ. Gue minta sama si
ini ya si siapa kameramennya, director, gue minta tag ini harus dimasukin. Itu tapi gue tidak tahu sebelumnya, jujur ya, mungkin ya memang faktanya gue nggak tahu dia punya getar itu yang jadi memang cirinya si Fadel gitu. Nah itu wajar sih, gue sih makanya gue tidak terlalu merespon karena itu wajar. Apapun yang kita lakukan, kita sebagai public figure kayaknya salah aja kalau tidak sesuai yang mereka mau. Makanya kalau tadi kan kenapa Raja dengan Koplo kayaknya nggak sesuai musik Raja, ya jangan salah, inilah berarti Raja. Jadi gini, gue mau ngasih pesan, apapun yang disuguhkan oleh band kesukaan kalian ataupun band yang ada di Indonesia, itulah dia. Itu karakter mereka. Mereka mau dengan keroncong, mereka dengan jazz, mereka dengan siapa. Ada juga yang berkolaborasi dengan luar negeri, ya itulah mereka. Gitu. Jadi bukan itu warna, kok beda warna? Enggak. Dan satu lagi juga, kita dalam membuat musik ibarat apa ya? Mungkin kalau jangankan tukang yang di dapur bikin sambal, musik apalagi jangankan musik, gue kebalik deh, jangankan musik, tukang sambal yang di dapur, teteh kita yang suka bikin aja kadang rasa berbeda tiap hari. Jadi nggak bisa stay di situ terus, nggak bisa. Tapi kan garis besarnya ada, karakter aja yang tetap ada gitu. Tapi untuk yang tadi berarti benar ya, nggak ada pergimik-gimikan dengan si Fadel untuk kayak untuk menaikkan. Lebih kreatif, lebih kalau kreatif. kita sih jujur tulus gitu, nggak tahu deh yang di sana. Kita lebih kreatif, lebih ke kreatif kita, ke create kita. Karena yang gue bilang tadi juga bahwasanya kita lagi fokus loh ke single kita. Gila, nggak gampang bikin satu lagu, nggak gampang mengkolaborasikan, mencampurkan dua jenis genre musik, itu nggak gampang. Gua aja Mas Mudi suka ribut, sama dia juga suka gontok-gontokan, nggak gampang untuk menjadi sebuah lagu. Nah kita lagi fokus ke situ, kita nggak pengen ini diganggu oleh yang lain-lain gitu loh. Nah, akhirnya kan tapi faktanya sampai sekarang juga kan media mempertanyakannya ke situ, bukan mempertanyakan apa sih akhirnya. Kan sebenarnya di musiknya aja udah gimmick. Apa sih? Koplo belum masukin, kita masukin. Nah, itu kan salah satu. Itu banyak masih PR kita tuh yang belum kita ungkap ke publik, bahwasanya itu gimmick-gimmick kita di situ belum kita ungkap tuh. Yang ini naik. Kalau kita maksudnya gimana nih? Kejelian kita memilih Fadel bisa dibilang jatuhnya kan karena begini menarik perhatian, ya termasuk jeli berarti. Gitu. Tapi konsekuensinya dengan akhirnya begini banyak yang bla 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 negatif, ya itu bagian konsekuensi kita. Mau nggak mau ya harus dihadapi dan dijalan. Pernah mendengar dia dengan Nikita Mirjani? Gue pernah mendengar, bohong kalau nggak dengar. Cuman gue tidak pernah mengulik. Nggak tahu detail kita. Iya. Nah akhirnya setelah terjadi nih, balik lagi deh sih. Nyesel nggak sih Mas? Kayak maksudnya milih dia. Gue bukan menyesal tapi menyayangkan. Musuh kamu pertama kan kalau Nikita kan sebutnya anak-anak kan nyai gitu kan, anak teacher. Terus sekarang mau ngajar aja lagi, yakin gitu kan istilahnya. Dan satu yang gue bilang tadi, untuk menghindari image Fadel itu orang yang bermoral, orang yang tidak melanggar etika, tahu sopan santun, ya mendingan jangan lah. Karena kan biar gimana pun Fadel kan tadi gue bilang kayak anak gue umurannya. Masa lu mau ngelawan kayak bokap juga sih, mau nyokap kan nggak asik. Mendingan dia bisa menyikapi lebih bijak gitu. Kalau memang dia ada bumerang, nah gini, Fadel kan bukan manajemen Raja, satu jarak tinggal juga jauh, kita tidak pernah berkomunikasi. Maksudnya setelah syuting kita nggak ada komunikasi lagi nih, bubar. Karena memang di situ doang kita ininya. Tapi ada keinginan gua untuk yang tadi gue bilang, kamu tuh sayang loh, gerakan kamu disukain orang, terus musik yang dipakai orang punya orang, kan gak asik. Mendingan kamu kenal sama kita punya bisa bikin musik, kita punya studio. Oke, tunggu aja, one day kita akan coba cari kreatif untuk bikin musik, kamu upload deh tuh gerakan kamu. Jadi kita pengen rangkul dia malah. Makanya gue tuh gini, gue suka banget sering berpikir, gue tuh sebenarnya sih nggak mau baper. Gue nggak mau peduli dengan ocehan orang di sosmed, tapi gue suka iseng juga kadang sesekali. Kasian, gue bilang, sayang, ini anak balik lagi punya talentanya dia kuat loh. Ibarat Raja tuh penyanyi, kita udah senior, dia kuat dengan karakter dia, gerakan dia, dan untuk melakukan itu nggak semua orang bisa. Yakin gue, karena staminanya gila, ya, staminanya gila itu. Gue ngeliat dia take aja keringatan banget. Gue tanyain ya, dia capek ya? Iya bang, emang gede. Oh oke, tapi kamu bertahan keren. Gue udah bilang sih sama manajemen,
kalau bisa habis ini coba ajak panggil dia ke studio kita kayak atau apalah gitu. Gue udah bilang kok, karena gue balik lagi sih menyayangkan dianya, jujur. Kalau Raja udah biasa, gue udah makanan gua kok yang begini-begini mah udah biasa lah. Tapi gue sayang dia panjang umur, karirnya masih panjang, masih muda banget, karirnya masih panjang. Jadi sayang kalau sampai rusak oleh hal-hal yang sekiranya nggak penting. Emosi sesaat. Nah, tunggu aja kejutan kita. Mudah-mudahan Fadanya nggak ngambek. Karena kan kita nggak tahu habisin dia ngambek apa enggak. Planning itu udah ada. Gue mau pengen Del dari gerakan kamu semua tuh, abang pengen yang terbaru deh. Maksudnya mana? Ya nanti kita ini ya ke apa sih ini sih? Cuman ya belum terlaksana. Makanya aku kaget juga sih pas dia, aduh kenapa dia kayak gini ya? Makanya aku berharap sih mudah-mudahan habis ini dia bisa sedikit santai, kalem dan masih mau support Raja. Itu. Ya, makasih.